Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman pada kondisi sehat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya. Kali ini saya lagi di kebun sebelah barat yang agak jauh sama perumahan ya. Kali ini saya membahas tentang perbedaan dulu saya beli pohon durian planter bag atau polybag yang tidak didongkel ya teman-teman. Ini yang di depan kami dulu polybag. Jadi untuk polybag menurut saya tidak ada kerusakan di ranting-ranting ya, karena tidak mengalami stres. Tinggal kita pilih aja, kita main feeling. Nanti kalau pas kita tanam itu percabangannya langsung 4 penjuru teman-teman. Untuk jenis polybag yang pengalaman saya yang saya pilih adalah batangnya yang coklat muda, agak lembek. Itu menurut saya pertumbuhannya sangat pesat teman-teman. Percabangan cepat besar seperti ini ya, cepat besar. Ke atasnya pun langsung ke 4 penjuru teman-teman. Ini jenis simingmang. Yuk kita lanjut yang polybag juga ya. Ini juga jenis simingmang. Saya juga belinya polybag ini. Nanti tak kasih lihat yang perbedaannya yang saya beli dongkelan teman-teman. Ini memang agak percabangannya agak ya tidak agak ya. Memang kelihatan muda. Tapi untuk memburu pertumbuhan ini kalau polybag seperti ini percabangannya lembek, coklatnya coklat muda, ini sangat bagus. Ini yang saya alami di kebun saya ini. Percabangannya lembek. Saya pun juga beli yang polybag. Dulunya memang tak beda-bedain ya, yang agak lembek sama yang agak tua ya. Ini juga yang lembek ya, jenis mingmang juga. Ini teman-teman, yang dulunya saya beli tak bedakan sama polybag yang lain ya, yang batangnya itu agak tua. Ini memang untuk percabangannya memang ya 4 penjuru, tapi untuk ranting dan daun tetap masih menang yang percabangan lembek ya. Ini keunggulannya kalau cabang tua memang cepat berbuah ya teman-teman, karena cabangnya itu udah kokoh. Kelihatannya untuk yang lebih tua itu agak bersisik dan coklatnya itu coklat tua teman-teman. Ini kemarin habis tak pruning ya. Untuk penampakan pruning seperti ini. Kita sisakan cabang-cabang besar, kita buang cabang-cabang kecil ya. Jadi ada jarak. Nantinya kita berharap kalau di cabang utama ini belum mau berbuah, ya di cabang ranting-ranting kecil ini berbuah teman-teman. Ini untuk polybag langsung 4 penjuru tanpa stres, tanpa harus di obat segala macam yang obat stres B1, karena ini langsung ya, langsung kita tanam. Kita lanjut yang dulunya saya beli dongkelan teman-teman. Ini yang saya beli dongkelan itu jenis bawor teman-teman. Ini yang susulan, berarti ini usia tanam 1 tahun lebih ya. Ini alhamdulillah untuk kadar kesetresannya dulu tidak terlalu parah. Jadi memang dulu saya pas beli dongkelan saya itu inden atau kasih
saya pilih-pilih dulu baru kita dongkel ya. Ini percabangan juga bagus. Ini yang duri hitam teman-teman. Ini yang duri hitam yang dongkelan. Ini dulunya percabangannya bagus, 4 penjuru sebelum dongkel. Setelah dongkel seperti ini ya. Kita harus benar-benar main feeling untuk pruning teman-teman. Mana cabang harus kita sisakan, mana yang kita harus buang ya. Karena dongkelan itu mengalami stres, mengalami pemulihan akar karena kita dongkel. Ini ya, ini jenis duri hitam. Ini pun jenis duri hitam ya. Ini walaupun kelihatannya lembek duri hitam, ini memang tidak hoak ya. Percabangannya masih kecil teman-teman. Memang kecil tapi tua ya. Ini keunggulan kalau dongkelan. Ini juga jenis musangking teman-teman. Ini dulu juga saya inden ya, sebelum dongkel saya pilih, baru dongkel. Memang itu kekurangan dongkelan itu, waktu belum didongkel itu percabangannya itu bagus. Setelah kita dongkel itu akan mengalami stres, kerontokan daun dan ranting-ranting itu kering teman-teman. Jadi kadang berserakan, jadi enggak 4 penjuru ya. Ini jenis musangking. Kita lanjut yang pohon yang di atas teman-teman. Yang dulu hampir sama yang bawah ini ya. Yang polybag saya beli sebatang rokok LA. Ini pertumbuhannya udah seperti ini. Ini hampir sama teman-teman. Sama yang dongkelan dulu saya beli ya. Kita lanjut. Ini memang model kebun saya teras sharing, kebun mini teman-teman. Ini ya. Ini juga dongkelan teman-teman, dongkelan bawor. Ini duri hitam teman-teman. Loh, ini duri hitam. Kita lihat masuk ke dalam ya, pasti beda ya. Nah, ini percabangannya itu langsung kelihatan tua ya. Loh, itu tua. Ini seharusnya udah dilakukan pruning lagi ya, sedikit-sedikit biar cabangnya ini memanjang, tidak kerdil. Kita harus pilih-pilih lagi. Ini juga jenis musangking ya teman-teman. Ini dulunya juga terkena pohon albasia yang habis tak tebang. Ini malah pertumbuhannya sangat pesat dan sangat bagus teman-teman. Musangking nih, kelebihannya memang cepat tua, cepat. Intinya untuk memaksimalkan pembuahan kita berani yang dongkelan. Ini luka yang terkena pohon albasia udah menutup ya, seperti ini menutup. Ini musangking model triple planting 5x5 teman-teman. Karena kebun kita kebun mini, bukan juragan tanah ya. Tidak perlu tanam banyak-banyak, asalkan kita tanam sedikit, kita rawat, pasti insya Allah nantinya juga kita akan menikmati hasil yang melimpah. Yang penting kita rawat dengan penuh kasih sayang ya. Pohon pun perlu dikasih perhatian penuh, seperti dipupuk, disemprot. Nah ini ya, ini yang dulu saya beli dongkelan teman-teman. Percabangannya sama ya, menurut saya sama yang polybag dulu sebatang rokok LA. Besarnya sama, tapi ini keunggulannya cepet tua ya. Ini cepet tua. Dongkelan pun kita pilih tidak yang agak terlalu tua, yang agak muda biar kelihatannya kokoh, bagus ini teman-teman. Itu menurut saya perbedaan antara beli dongkelan sama polybag. Makanya saya itu beli dua jenis ya, dongkelan sama polybag. Jadi dua jenis itu masing-masing mempunyai keunggulan dan mempunyai kekurangan ya teman-teman ya.
Itu yang di bawah jenis musangking yang agak menguning karena mungkin pH tanah menurun ya, karena sebelahnya itu pohon kelapa, jadi nutrisi apa itu dikuras habis sama pohon kelapa. Itu pengalaman saya bagi petani muda. Apabila perbedaannya itu bagi senior-senior tidak pas ya mohon maaf ya, karena ini pengalaman saya bagi pemula lah, bagi pemula. Mungkin hanya sekian ya antara perbedaan beli polybag sama dulunya beli dongkelan. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe biar channel kami cepat berkembang. Wal akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia.